ini kita mau bersama-sama belajar tentang tinggallah di dalam kasih Tuhan. Sebenarnya ini kalau kita lihat judulnya, ini yang menjadi panggilan kita. Kita semua dipanggil untuk menetap, untuk bersatu dengan Tuhan, ya kan? Baik, izinkan saya untuk Share screen ya, Bu. share screen dulu ya. Share, sebentar. Ya, baik. Apakah sudah bisa terlihat, Bu Ros? Sedang loading, Bu. Nah, sudah Ya, bisa ya. oke, baik. Terima kasih. Ya, udah full Lihat screen ya. judulnya, kita sudah pasti ngerasa happy. Yesus mengundang kita untuk datang dan tinggal bersamanya. Wow, pasti menyenangkan buat kita semua. Tinggallah dalam kasihku. Baik, ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Silahkan siapa yang bisa membantu membacakannya. Monggo. Baik, saya bantu ya, Bu. Ya, oke Bu Ros. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, baik. Terima kasih Sabda Bu Tuhan. Ros. Teman-teman, Sama. kita semua tahu dan saya rasa sudah pada paham, sudah bahkan ada yang hafal dengan ayat ini ya, di mana Yesus mengatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Maka tinggallah di dalam kasihku itu. Ini satu panggilan ya, kita semua dipanggil untuk menikmati kasih Allah di dalam Kristus Putranya. Ya, lalu apa hubungannya selanjutnya? Yesus mengatakan kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, sama Yesus sudah dikasih jawabannya. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Allah itu? Kuncinya adalah menuruti perintahku. Jadi siapa saja yang sudah menuruti perintah Bapa, perintah Yesus putranya, itu artinya sudah bersama-sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus selalu bersama-sama. Ya, oke, mari sekarang kita belajar dari catatan harian Faustina. Baik, saya mencoba untuk memilihkan beberapa nomor. Ya, nomor 16 boleh dibaca? Baik, saya bantu Oke, lagi. aku baca. Apa? Oh ya, Bu Hilda, silakan. Ini tibalah oktav hari raya tubuh Kristus. Allah memenuhi jiwaku dengan terang batin, yakni suatu pengetahuan yang amat mendalam mengenai Dia sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Aku mulai menyadari betapa besar cinta Allah kepadaku. Sejak kekal kasihnya bagiku itu terjadi pada suatu Hilang. Ibadat sore. sore dengan kata-kata yang sederhana yang mengalir dari hati. Aku merasakan mengucapkan semakin mesra dengan alam mempelaiku. Sejak saat itu,
Aku selalu tinggal bersama Yesus. Baik, terima kasih Mami Hilda. Nah, teman-teman, mari kita belajar dari pengalaman Santa Faustina ini. Di mana Faustina mengalami Allah memenuhi jiwaku dengan terang batin, yaitu suatu pengetahuan yang amat mendalam mengenai Dia sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Teman-teman, seringkali ada waktunya gitu ya, terutama eh, di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam hati batin kita, itu seringkali kita menemukan tiba-tiba aja kayak, iya, tahu maksudnya, atau kita sedang membaca kitab suci gitu ya. Kita tiba-tiba mendapat pencerahan, seolah-olah Roh Kudus sedang menerangi akal budi kita, sehingga kita mengerti gitu ya. Nah, demikian juga Faustina. Tiba-tiba saat itu Faustina mengatakan mendapat pengetahuan yang amat mendalam mengenai Yesus sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Kita seringkali mengatakan Yesus itu baik, sungguh amat baik. Tapi apakah pernah kita mengakui dari hati gitu, bukan cuma mulut doang, tapi sungguh-sungguh digerakkan oleh roh sehingga kita sungguh-sungguh yakin, percaya, dan mengakui bahwa Yesus adalah sumber kebaikan dan sang kasih itu. Nah, lalu Faustina menyadari juga betapa besar cinta Allah kepadaku. Saya rasa kalau masalah menyadari cinta Tuhan, kita semua pasti mengalami. Karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semua yang aku lakukan, kesuksesan ya, keberhasilan saya sampai saat ini, itu karena cintanya Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Ya kan? Nah, lalu Faustina mengatakan ini kejadiannya ini pada suatu ibadat sore. Jadi kejadiannya pada saat sore dia sedang berdoa. Ya, ibadat bersama-sama. Kalau suster kan biasanya di kapel bersama-sama. Nah, perhatikan di sini. Dengan kata-kata yang sederhana, yang mengalir dari hati, aku mengucapkan kepada Allah, kau kemurnian kekal. Memang para suster, Romo itu juga selalu diingatkan untuk mengucapkan kembali kaul kekal, kemurnian kekal, supaya tetap ingat janjinya kepada Tuhan. Nah, lalu Hostina menuliskan, mulai saat itu aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah mempelai. Teman-teman, coba kita renungkan baik-baik. Kapan ya? Kapan nih saya bisa merasakan hubungan yang mesra dengan Tuhan? Saat komuni kudus. Berapa kali kita mengikuti komuni kudus dan sungguh-sungguh merasakan bersatu dengan Tuhan. Begitu akrab. Atau kadang-kadang saya baru ngerasain minggu kemarin. Ya, untuk konsentrasi penuh itu susah, gangguannya banyak, pikirannya entah kemana, entah kemana. Padahal saya udah berusaha untuk konsentrasi. Tapi namanya keadaan kita, kelemahan kita, itulah saya mengakui kepada Tuhan. Aku ini daging yang sangat lemah. Aku ini banyak kelemahan Tuhan. Jadi mengikuti misa itu bolong-bolong, bolong-bolong. Dan 5 menit pertama konsentrasi, ntar tiba-tiba twing pikirannya entah kemana. Ntar tiba-tiba pada saat saya menyadari, kembali, back to laptop. Nah, jadi saya mencoba untuk merenungkan ini. Faustina mengatakan, aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah. Lalu saya mencoba bertanya pada diri saya sendiri. Kamu sering nggak ngerasain hubungan makin mesra dengan Tuhan? Atau pada saat saya lagi butuh aja, lagi banyak masalah, oh cepet-cepet datang kepada Tuhan dan merasakan, wow, dekat sekali. Tapi mari kita belajar seperti Faustina.
Faustina sampai mengatakan, sejak saat itu aku selalu tinggal bersama Yesus. Ada kata selalu. Namanya selalu, ada kata selalu itu artinya bukan kalau lagi butuh saja. Bukan kalau lagi aku punya masalah saja. Aku dekat dengan Tuhan dan merasakan hubungan yang sangat erat. Tuhan bukan ATM, Tuhan bukan mesin, tapi Tuhan mau supaya kita semua ada selalu di dekat dengan Dia, selalu bersatu dengan Dia. Maka teman-teman, mari kita belajar untuk merasakan, untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sejak kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu Roh Allah, Roh Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan karena kita dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi anaknya, maka sejak saat itulah hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar pencipta dan sang pencipta dan ciptaan, tetapi hubungan kita lebih akrab lagi karena relasinya adalah Bapa dan anak. Yang namanya Bapa dan anak, coba perhatikan di sini, nggak ada mantan Bapak, nggak ada mantan anak. Apapun keadaannya, kita tetap anaknya Allah. Apapun keadaannya, perasaan ke kita lagi nggak suka sama Tuhan, kita lagi benci, ya kan? Benci karena apa? Karena seringkali muncul kebencian itu karena permohonan kita, doa-doa kita tidak seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mulai di situ konflik batin. Mulai kita merasa kecewa, hubungan, relasi terhadap siapa saja kalau sudah mulai kecewa, merasa dikecewakan, itu pasti renggang, ya kan? Pasti akhirnya jadi menjauh. Bahkan tidak tidak sedikit yang relasinya nggak cuma renggang, tapi benar-benar putus, tidak pernah berhubungan lagi. Hanya karena apa? Kecewa. Maka melalui nomor ini, Faustina mau mengajarkan kepada kita semua, mau mengingatkan kita semua bahwa mari belajar untuk terus-menerus merasakan hubungan kita dengan Tuhan dan ciptakan hubungan itu untuk semakin hari semakin mesra. Dan mari kita sadari bahwa Yesus selalu ada di dalam kita dan kita ada di dalam hati Yesus. Bersatu. Ya. Oke, ini ajakan untuk bersatu. Baik, kita lihat lagi 175. Yes. Silahkan. Ada yang mau bantu? Saya Deros, Ya, ya. BHSF 175. Ketika aku meninggalkan kamar pengakuan, sukacita yang tak terperikan memenuhi jiwaku, sehingga aku menyendiri ke tempat terpencil di dalam taman untuk menyembunyikan diriku dari suster-suster, supaya aku dapat membiarkan hatiku menumpahkan perasaannya kepada Allah. Kehadiran Allah meresapi aku dalam sekejap. Segenap kehampaanku tenggelam di dalam Allah. Pada saat yang sama, aku merasakan atau lebih tepatnya menyaksikan ketiga pribadi ilahi tinggal di dalam diriku. Dan aku merasakan damai yang sedemikian teduh di dalam jiwaku, sampai aku sendiri merasa heran bahwa aku dapat memiliki begitu banyak rasa was-was. Baik, terima kasih Bu Lani. Nah, lihat di sini, Faustina saat selesai
pengakuan dosa, saat selesai sakramen tobat, dia mengalami sukacita. Ya. Karena apa? Karena sudah mengutarakan, sudah mengakui segala dosa-dosanya. Saya rasa kita semua juga mengalami ya, begitu kita keluar dari ruang pengakuan dosa, harusnya lega, pengakuan. plong, gembira, karena sudah nggak ada lagi beban, ya kan? Nah, kemudian Faustina mengatakan bahwa kehadiran Allah meresapi aku, dan dalam sekejap, segenap kehampaanku tenggelam di dalam Allah. Dan pada saat yang sama, aku merasakan atau lebih tepatnya menyaksikan ketiga pribadi teman-teman. Lagi-lagi Faustina mengalami, bisa merasakan, menyadari bahwa dirinya itu selalu ada di dalam diri Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ketiga pribadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tinggal di dalam diriku, kata Faustina. Nah, jadi mari kita belajar terus-menerus untuk ikut menikmati kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang selalu ada di dalam diri kita. Ciri-cirinya apa? Bagaimana kita bisa tahu atau tandanya apa kalau Allah tinggal di dalam diri kita? Faustina juga memberi bocoran kepada kita. Tandanya adalah merasakan damai. Damai dan sukacita. Kan Yesus bilang kan, biarlah sukacitamu penuh. Di mana ada sukacita, di mana ada damai sejahtera, di situ ada Allah. Tidak Maka mari teman-teman, kita mencoba kepekaan hati kita. Di saat kita sungguh merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, nah berarti disitulah kita menikmati kehadiran Allah. Dan ternyata kita juga terus-menerus diajak oleh Tuhan untuk bersatu. Diajak oleh Tuhan untuk selalu menyadari bahwa kita ada di dalam hati Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Tuhan mau supaya kita tetap sukacita, ya kan? Damai sejahtera. Maka ingat, Yesus selalu menyapa murid-muridnya, terutama saat Yesus sudah bangkit. Pertama kali dia menampakkan diri pada murid-muridnya, Yesus mengatakan, damai sejahtera bersama. Dan kita tahu semua, Yesus juga mengatakan, akulah Raja Damai. Jadi di saat kita mengalami kedamaian dalam hati, itu artinya Allah ada di dalam diri kita. Atau sebaliknya, di saat kita gundah, ketakutan, khawatir, ya, uring-uringan, pokoknya ngerasa ada sesuatu yang nggak enak di dalam diri kita harus cepat-cepat peka. Wow, berarti saya sedang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu janji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi, maksud saya tadi, di saat kita mengalami keraguan-raguan, mulai krisis kepercayaan, bener nggak ya Tuhan ada? Doaku kok nggak dikabul-kabulkan ya? Percuma dong aku berdoa. Percuma dong aku ke gereja. Kok rasa-rasanya Tuhan nggak pernah mendengarkan saya? Kok rasa-rasanya Tuhan tidak mau mengabulkan permohonan saya? Nah, di saat seperti itu, hening sejenak, rasakan. Pasti kita mengalami perang batin. Pasti kita saat itu tidak menemukan damai sejahtera. Boro-boro sukacita, damai aja enggak gitu kan. Nah, itu tanda bahwa kita sedang keluar dari tidak genggaman Tuhan. Gitu ya. Oke, lanjut.
Ya, silakan. Aku ya, 572. Bu aku Hani, ya. silakan. Ya, silakan. Ya, Makasih Bu. Sisani. BHSF 572. Oh, betapa besarnya gairah setiap jiwa yang akan hidup di biara itu, karena Allah datang dan tinggal bersama kita. Biarlah diingat-ingat oleh setiap suster bahwa kalau kita, para biarawati, tidak memohon kerahiman Allah, siapa lagi yang akan melakukannya? Setiap suster hendaknya terbakar seperti kurban yang murni di hadapan keagungan Allah, tetap untuk menyenangkan hati Allah. Setiap suster hendaknya menyatukan diri erat-erat dengan Yesus. Hanya bersama Dia, dalam Dia, dan lewat Dialah kita dapat menyenangkan hati Allah. Ya, terima kasih Sisani. Nah, Balik kasih. sekarang ini nasihat Faustina. Faustina mengatakan apa? Betapa besarnya gairah setiap jiwa yang akan hidup di biara itu karena Allah datang dan tinggal bersama kita. Biara diingat-ingat oleh setiap suster bahwa kalau kita, para biarawati, tidak memohon kerahiman Allah, siapa lagi yang akan melakukannya? Ini di dalam biara kita semua tahu ya, suster-suster, para romo-romo ya, bruder yang tinggal di biara itu jam doanya itu lebih dari kita. Bahkan kita tahu contoh di Rowo Seneng itu terapis ya di Gedono di Rowo Seneng yang pernah saya kunjungi itu ibadatnya setiap hari 7 kali. Nah, jadi tugas mereka memang lebih dari kita karena fokusnya hanya memikirkan perkara-perkara yang atas. Kalau kita kan memikirkan duniawi, melek mata ibu-ibu ini udah mikir, tuh hari Apa? ini mau ke pasar, mau belanja ini, itu di kulkas habis yang itu, aduh pusing. Sudah melek mata aja bukannya doa minta mengucap syukur pada Tuhan itu kayaknya nomor sekian. Pasti yang nomor, aduh sarapan apa ini? Aduh bagaimana nih? Nyiapin untuk cucu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu ini nasihatnya untuk para suster di biara, tapi juga berlaku untuk kita. Setiap suster hendaknya terbakar seperti kurban murni di hadapan keagungan Allah. Tetapi untuk menyenangkan hati Allah, setiap suster hendaknya menyatukan diri erat-erat dengan Yesus. Nah ini, teman-teman, kita seringkali menyanyi, Yesusku mau menyenangkanmu. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Tadi di Injil tadi udah mengatakan bahwa kalau orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah orang yang mau taat, yang mau menjadi pelaku firman, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Itu menyenangkan buat Tuhan. Nah, di sini Postina juga menuliskan bagaimana cara untuk menyenangkan hati Allah. Tidak lain, tidak bukan. Hanya dengan cara menyatukan diri erat-erat dengan Yesus. Jadi, menyerahkan diri terus-menerus untuk supaya semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin erat hubungannya. Ya, kayak orang pacaran dulu, mulanya nggak kenal, ya kan, masih malu-malu, ya kan, mau ketemu aja malu, gitu kan. Nah, setelah kenal, memalukan, ya kan? Karena apa? Wah, ditinggal semenit aja sudah nyari lagi, udah klepek-klepek. Nah, hubungan kita dengan Tuhan harusnya demikian. Makin hari makin mesra, ya. Nah, lalu perhatikan di sini kalimat yang terakhir, hanya bersama Dia, dalam Dia, lewat Dia, kita dapat menyenangkan hati Allah. Nah, teman-teman, kalau kita menyimak dengan baik, setiap kali kita Ekaristi, Romo pasti ngomong juga bersama Dia, dalam Dia, dan dengan Dia, ya kan? Itu mengingatkan kita bahwa kita harus terus-menerus bersatu erat dengan Tuhan. Kita ingat juga di dalam Injil Yohanes,
di mana Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa yang terlepas dari aku, dia tidak akan bisa berbuah." Ya kan? Kalau ranting lepas dari pokoknya, nggak akan bisa menghasilkan buah. Maka itu artinya kita tidak akan bisa hidup kalau kita tidak pernah melekat kepada sang kehidupan itu, sumber kehidupan itu. Maka teman-teman, hari ini kita diajak untuk menyadari panggilan Tuhan. Datang bersatu. Mari masuk ke dalam hati. Mari terus-menerus kita bersatu. Bahkan makin hari, hendaknya kita semakin erat dengan Yesus. Gitu, ya. Oke, next. Ya, baik. Lanjut 903. Boleh saya bantu lagi? Ya, boleh Bu Ros. BHSF 903. Aku berusaha agar semakin hari aku makin mengetahui kebesaran Allah dan makin bersukacita di dalam Dia. Terus-menerus aku tinggal bersama Dia di dalam lubuk hatiku. Dalam jiwaku sendirilah aku paling mudah menemukan Allah. Ya, baik. Terima kasih Bu Ros. Nah, mari kita belajar seperti Faustina. Berusaha agar semakin hari makin mengetahui kebesaran Allah dan makin bersukacita di dalam Dia. Ada kata berusaha. Artinya apa berusaha itu? Enggak langsung ping jadi, enggak. Tapi kita benar-benar melakukan, do something. Bagaimana caranya supaya saya semakin mencintai Tuhan? Ya, dengan bangun pagi, ikut misa harian. Kalau yang nggak memungkinkan pergi misa harian, ya boleh misa online. Sekarang masih ada kok misa online, ya kan? Dengan situasi kita yang tidak memungkinkan untuk pergi setiap hari pagi-pagi benar, ya bolehlah kita ikut online. Tapi kalau hari Sabtu atau Minggu wajib. Wajib, minimal seminggu sekali kita wajib menerima hostis secara real, ya. Lalu kemudian berusaha apa lagi? Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi dengan membaca firman-Nya? Karena Yesus juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi, sorry. Firman itu, iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita semakin sering mendengarkan firman Tuhan, seharusnya itu iman kita makin bertumbuh, kepercayaan kita makin bertumbuh, dan kerinduan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan itu makin nyata. Ya. Nah, lalu Faustina mengatakan terus-menerus aku tinggal bersama Dia di dalam lubuk hatiku. Jadi teman-teman, Yesus aja pernah mengatakan bahwa bukalah hatimu, izinkan aku masuk dan berdiam di dalam hatimu. Atau seringkali kita juga mengatakan hatiku adalah rumah Tuhan. Bait suci, ya kan? Nah, mesbah, tempat tinggalnya Tuhan. Maka mari kita belajar, Postina mengingatkan kita terus-menerus. Yang namanya terus-menerus itu enggak musiman, bukan musiman, ya kan? Kalau durian itu musiman, kalau enggak musimnya ya enggak ada buah durian. Tapi kita lihat contohnya apa yang lagi, eh, tanaman apa yang buahnya terus-menerus ada. Nggak pakai musiman, ada terus pokoknya. Ya, saya punya pohon sawo, saya perhatikan sawo itu kalau sudah berbuah ya, ada lagi terus. Kayaknya sepanjang tahun ada terus. Tapi kalau
buah-buah yang lain itu kayaknya memang ada musimnya. Nah, jadi teman-teman kita diajak untuk terus-menerus tinggal bersama Dia di dalam lubuk hati kita masing-masing. Bukan Tuhan Yesus itu ya tidak membeda-bedakan saya maunya tinggal di rumahnya, tinggal di hati Varia saja. Saya maunya tinggal di hatinya Bu Ros aja. Saya mau tinggal di hatinya Bulani aja. Enggak begitu. Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap jiwa. Cuman jiwa orang itu yang masih belum mau membuka pintu hatinya. Belum mau untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, problemnya bukan di Yesusnya, problemnya di kitanya, manusianya yang belum siap atau manusianya yang belum mau, ya kan? Belum mau, belum mengerti arti dari kebersamaan dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, karena belum merasakan persatuan itu, ya. Nah, maka terus-menerus itu artinya juga kita harus selalu berjuang. Kita berusaha semakin hari harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang namanya perkembangan, pertumbuhan. Jangan malah hari ini lebih lesu, lebih males dari kemarin. Wah, itu namanya kemunduran, bukan kemajuan. Ya. Nah, kemudian Faustina mengatakan dalam jiwaku sendirilah aku paling mudah menemukan Allah. Teman-teman kita nggak usah heboh nyari Allah di mana-mana. Nggak usah sampai ke luar negeri ziarah. Nggak usah sampai ke, aduh pokoknya rasanya kalau belum berdoa di Israel itu kayaknya belum ketemu Tuhan Yesus. Nggak usah begitu. Yesus tidak Yesus itu tidak pernah memberikan peraturan harus di tempat mana yang paling sakral. Kalau kamu nggak ke sana nggak ketemu Tuhan. Itu salah, salah besar. Itu semuanya itu yang mengada-ngada manusia. Tapi Yesus justru mengatakan, aku selalu tinggal di dalam jiwamu. Jadi kalau kita mau ketemu dengan Yesus, masuk ke dalam jiwa kita. Bagaimana caranya? Hening. Coba kita hening. Kita belajar untuk menyapa Tuhan dari batin. Kita berusaha untuk ngomong-ngomong dengan Tuhan, ya, berbicara apa aja dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Jangan dicuekin. Jangan malah ditinggal ke sana, ke sini, ke sana. Seharian penuh kita nggak menyapa Tuhan. Kasihan banget Tuhannya. Maka mari teman-teman, kita hari ini diingatkan untuk bagaimana kita menyadari bahwa Yesus ada loh, terus-menerus ada di dalam diri kita. Yesus nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kita yang seringkali menghindar dari Yesus, kita yang seringkali pergi meninggalkan Yesus, ya, Yesus ada di dalam rumah kita, tapi malah kita ngomong, Yesus jaga rumah ya, aku mau pergi. Wah, malah pergi kemana, kemana, kemana. Yesusnya disuruh jaga rumah coba tuh. Ya ampun, ya ampun. Nah, mari teman-teman hari ini kita diingatkan untuk terus-menerus menyadari keberadaan Yesus yang selalu stay di dalam hati kita. Faustina hari ini mengatakan jiwaku sendiri, dalam jiwaku sendirilah aku paling mudah menemukan Tuhan. Jadi nggak usah lari kemana-mana, masuk ke dalam hati kita sendiri. Lubuk hati yang paling dalam, karena di situ Yesus berada. Dan Yesus menunggu kita. Jadi kalau saya bisa membayangkan beberapa hari ini, kebetulan saya sedang membaca tentang lubuk hati, lubuk jiwa, kemesraan dengan Tuhan. Itu ternyata nggak usah jauh-jauh, masuk di dalam hati kita sendiri. Dan disitulah Faustina menggambarkan hatinya dia itu, jiwa, lubuk hatinya dia itu menjadi tempat VIP, tempat privat perjumpaan Faustina dengan Yesus. Keren apa enggak? Faustina aja punya tempat VIP untuk berduaan sama Yesus, yaitu di dalam lubuk jiwanya.
Kita boleh bebas ngomong apa aja. Bahkan Yesus pernah juga di dalam buku Harian Faustina 588 apa ya? Yesus mengatakan bahwa hal yang paling menyenangkan dari hati, yang paling menyenangkan hati Yesus adalah di mana setiap kali mendengar kata-kata Faustina. Dibandingkan dengan puji-pujian para malaikat, Yesus mengatakan, aku lebih bahagia dengan mendengarkan perkataan dari Faustina. Keren kan? Jadi mari kita juga seperti itu datang kepada Yesus dan kita boleh ngobrol apa aja. Kata Yesus, katakanlah. Katakanlah, katakan sejujurnya. Jadi sejujurnya kita di hadapan Tuhan. Ya, apa aja. Kita lagi marah, kita lagi kesel, kita lagi apa aja. Ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan itu merindukan untuk pacaran dengan kita, untuk kencan dengan kita, dan kita sudah dikasih ruang VIP. Ya, di mana? Tadi dikatakan di dalam dalam hatiku. hati. Nah, itu ya. Wow, kalau kita menyadari ini langsung kita mengatakan kenapa baru sekarang ya? Baru baru nyadar kalau Yesus itu selalu ada dalam hati kita. Coba nanti sebelum tidur direfleksikan. Setiap hari berapa menit kongko-kongko dengan Yesus? Ya, atau malah berhari-hari lupa kalau Yesus ada di dalam diri kita. Ayo, nanti ya refleksikan, bicara sendiri dengan Yesus. Nggak usah lapor sama Bu Varia. Bicara dan lapor sendiri sama Yesus. Ya, oke. Bentar. Yes, ini kayaknya, ya, ini nomor terakhir teman-teman. Ya, saya kembalikan ke Bu Ros. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya tentang panggilan Tuhan untuk tinggal bersama dengan Dia. Oke, saya Baik, stop share dulu. iya. Yes. Terima kasih, Bu Varia. Ya, kita diingatkan. Ini hari ini nih baru semua nih, Bu. Di, Iya, di buku saya aneh belum kan? ada tanda.